semuanya, di sini kami akan menjelaskan mengenai rangkaian suhu Arduino menggunakan Walkwi. Materi yang akan dibahas yang pertama bagaimana cara install atau cara login pada Walkwi, yang kedua bagaimana cara pemrograman project pada Walkwi sampai dengan berhasil, ketiga bagaimana cara mengatasi error pada program Walkwi, yang keempat bagaimana cara merancang komponen elektronika yang digunakan pada Walkwi, yang kelima menjelaskan fungsi komponen elektronika yang digunakan. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu Walkwi. Walkwi adalah platform simulasi elektronika online berbasis web yang memungkinkan pengguna merancang, menguji, dan memprogram proyek Arduino secara interaktif, dan juga membantu belajar pemrograman microcontroller tanpa risiko kerusakan fisik pada komponen asli. Cara login pada Walkwi. Pertama, kita kunjungi situs resmi Walkwi di browser Anda. Kemudian klik tombol sign in di pojok kanan atas halaman utama, lalu masukkan alamat email dan kata sandi yang valid. Yang keempat, kita klik login untuk masuk ke dashboard proyek Anda. Proses pemrograman pada Walkwi. Pertama, kita harus membuat proyeknya terlebih dahulu. Pilih opsi New Project pada halaman utama dashboard untuk menginisiasi ruang kerja baru. Lalu kita pilih controller, tentukan jenis microcontroller yang ingin digunakan, misalnya Arduino Uno atau ESP32 sesuai kebutuhan sistem. Yang ketiga, kita tulis dan simulasikan. Gunakan komponen library untuk merakit rangkaian, ketik kode program di editor lalu klik Run untuk memulai. Cara mengatasi error pada Walkwi. Pertama, analisis pesan kesalahan. Periksa log kesalahan sintaks atau logika program di bagian bawah editor kode secara detail. Kedua, verifikasi library. Pastikan library eksternal yang diimpor sudah lengkap dan kompatibel dengan jenis microcontroller. Ketiga, cek jalur kabel. Periksa ulang sambungan kabel virtual dari pin Arduino ke modul agar terhubung dengan tepat. Perancangan rangkaian komponen pada Walkwi. Yang ke-1, jalur utama daya, bisa disebut power lines. Pin 5V Arduino Uno dihubungkan ke jalur positif pada breadboard. Pin GND Arduino Uno dihubungkan ke jalur negatif pada breadboard. Yang kedua, jalur pin sensor di HT22. Pin VCC dihubungkan ke jalur positif breadboard. Pin SDA atau data dihubungkan ke pin digital 2 Arduino Uno. Pin GND dihubungkan ke jalur negatif breadboard. Yang ketiga, jalur pin LCD 16x2 modul 12C. Pin GND dihubungkan ke jalur negatif breadboard. Pin VCC dihubungkan ke jalur positif breadboard. Pin SDA dihubungkan ke pin analog A4 Arduino Uno. Pin SCL dihubungkan ke pin analog A5 Arduino Uno. Nah, keempat, jalur pin running text sebut max7219.matrix. Pin VCC dihubungkan ke jalur positif plus breadboard. Pin GND dihubungkan ke jalur negatif breadboard. Pin DIN data in dihubungkan ke pin digital 11 Arduino Uno. Pin CS bisa disebut chip select dihubungkan ke pin digital 10 Arduino Uno. Pin CLK atau clock dihubungkan ke pin digital 13 Arduino Uno. Yang kelima, jalur pin
relay modul dan motor kipas. Pin VCC relay dihubungkan ke jalur positif breadboard. Pin GND relay dihubungkan ke jalur negatif breadboard. Pin in atau sinyal dihubungkan ke pin digital 8 Arduino Uno. Saklar relay terminal COM ke daya eksternal, terminal no ke kaki positif motor kipas. Yang keenam, jalur pin buzzer atau alarm suara. Pin positif dihubungkan ke pin digital Arduino, pin digital 6 Arduino Uno. Pin negatif dihubungkan ke jalur negatif breadboard. Yang ketujuh, jalur pin LED merah atau indikator bahaya. Pin anoda atau positif dihubungkan ke pin digital 9 Arduino Uno melalui resistor. Pin katoda negatif dihubungkan ke jalur negatif breadboard. Yang ke-8, jalur pin LED hijau atau indikator normal. Pin anoda atau disebut positif dihubungkan ke pin digital 7 Arduino Uno melalui resistor. Pin katode negatif dihubungkan ke jalur negatif breadboard. Yang ke-9, VCC simbol dan GND simbol. Semua kaki komponen berlabel VCC dikumpulkan ke jalur positif breadboard. Semua kaki komponen berlabel GND dikumpulkan ke jalur negatif breadboard. Nah, di sini ada fungsi komponen. Yang ke-1, LCD 16x2 menampilkan teks informasi hasil pembacaan suhu dan kelembaban secara statis. Yang kedua, DHT22 sensor presisi tinggi untuk mengukur suhu dan kelembapan udara di dalam ruangan. Yang ketiga, VCC simbol. Simbol jalur tegangan positif atau sumber daya listrik dalam rangkaian. Yang keempat, GND simbol. Simbol ground atau titik nol sebagai jalur pengambilan arus listrik. Yang kelima, relay modul. Saklar elektronik otomatis untuk menyalakan perangkat berdaya besar kipas angin. 6. Arduino Uno. Microcontroller yang berfungsi sebagai otak utama untuk mengendalikan seluruh sistem. Yang ketujuh, LED. Lampu indikator visual kecil menunjukkan status aktif atau normalnya sistem. Yang ke-8, buzzer. Komponen output suara yang berfungsi sebagai alarm atau peringatan saat suhu terlalu panas. Yang ke-9, running text atau LED matrix. Layar khusus untuk menampilkan pesan teks berjalan secara dinamis. Nah, kesimpulannya, ini dirancang untuk mengontrol sistem otomatis ruangan secara otomatis berdasarkan pembacaan suhu dari sensor DHT22. Proyek ini akan menyalakan lampu LED dan menyembunyikan buzzer secara otomatis. Ketika sensor suhu DHT22 pembaca nilai di atas 30 derajat Celcius, sebaliknya jika sensor suhu membaca nilai di bawah atau sama dengan 30 Celcius kondisi normal. Berarti kalau 30 ke atas derajat tidak normal, kalau misalkan 30 derajat ke bawah itu normal, maka komponen output LED dan buzzer tersebut akan mati. Nah, di sini ada link walkthrough yang telah dikerjakan ya. Nah, thank you.